Hing Yi berterima kasih kepada Si Hao karena telah datang membantu. Semua teman Si Hao telah pergi, semua orang sedang bersiap menghadapi perang antar jenius. Hing Yi tak berencana berkompetisi di daratan langit, namun ingin mencari tempat lain untuk berkompetisi. Si Hao mengajak Hing Yi untuk ikut dengan dirinya, namun sayangnya tidak bisa karena Hing Yi akan pergi ke negeri Tao misterius untuk bermeditasi selama beberapa hari, mempertimbangkan bagaimana cara memutuskan hubungan dengan tubuh utama. Jika begitu, maka mereka akan bertemu di kompetisi besar. Pada saat itu, Si Hao akan membiarkan Hing Yi melihat bagaimana Si Hao mengalahkan musuh kuat. Hing Yi mengingatkan Si Hao agar tidak lupa untuk mendaftar. Tentu, ketua Dao pasti sudah membuat pengaturan. Mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di dojo tertinggi, He Daolin langsung mengajak Si Hao untuk pergi melihat dunia luar. Si Hao ingin tahu kemana He Daolin mengajak dirinya. Ia mengeluh jika hanya untuk melihat gurun mengapa harus terbang beberapa hari. He Daolin merasa jika Si Hao meragukan dirinya, tentu Si Hao tak berani meragukan He Daolin. Hanya saja perang antar jenius di laut pertemuan 100 sungai akan segera dimulai. Si Hao mengajak He Daolin untuk segera mendaftar. Sayangnya He Daolin ini memang tidak bisa diandalkan. Ia seperti enggan untuk mengurus masalah kecil seperti ini. Ia malah menyarankan untuk mencari faksi Daoisme lalu menyelinap masuk. Si Hao diminta untuk tidak mengeluh dan melihat ke depan karena mereka hampir sampai. He Daolin menggunakan keterampilan 89 surgawi dan meminta Si Hao untuk mengikutinya. Namun tak disangka petaka tersebut malah mengurungnya. Si Hao menggunakan pupil ganda untuk mengetahui di mana letak pintu masuknya. Mereka pun masuk ke terowongan tambang gua kuno immortal. He Daolin meraba dinding gua dan menebak jika ini adalah batu esensi kekacauan. Dengan begitu He Daolin menyimpulkan bahwa ini bukan tambang immortal melainkan gua reruntuhan kuno immortal. Mereka berjalan menyusuri gua dan melihat adanya batu esensi kekacauan. Ini adalah bahan pemurnian artefak. Si Hao mengambil batu tersebut atas perintah He Daolin, namun tiba-tiba ada pusaran air, lalu pusaran air tersebut berubah menjadi seekor naga. Naga tersebut menyerang dan mereka segera lari. Tiba-tiba ada banjir. Ada nafas jalan immortal dalam banjir yang dapat merusak segalanya ini. He Daolin meminta Si Hao untuk tidak menjauh darinya, karena kalau tidak takutnya Si Hao takkan bisa bertahan lama. Mereka terus dikejar hingga akhirnya mereka masuk ke suatu tempat. He Daolin bangkit kembali, namun Si Hao terlihat masih pingsan. He Daolin menduga jika mereka tidak sengaja menabrak inti dari kediaman immortal. Rupanya pingsannya Si Hao ini membawa berkah tersembunyi. Setelah dipicu oleh lingkungan reruntuhan ini, sebenarnya dapat mempertahankan kesadaran spiritual dan secara otomatis menegaskan arti sebenarnya dari jalan agung di sini. He Daolin mengakui jika Si Hao memang luar biasa. Tak disangka di tempat ini banyak bahan immortal kuno. Ia tiba-tiba melayang. Kemudian ada cahaya putih yang mendekati Si Hao. Rupanya Si Hao terkena ilusi. He Daolin mengambil sebuah batu. Kilauan maupun energi batu tersebut hanya semacam harta kulit batu. Nilainya tidaklah besar. Tak berapa lama kuil immortal mulai runtuh, namun Si Hao masih belum bangun juga. He Daolin membawa Si Hao pergi begitu saja. Dan beberapa saat kemudian Si Hao baru tersadar. Cahaya tadi nampak berubah wujud menyerupai Si Hao. Mereka berdua berusaha keluar dari banyaknya api pemurnian. Api tersebut merubah bentuknya menjadi pedang dan menyerang. He Daolin mampu menahan serangan itu. Namun tak sampai di situ pedang menjadi semakin banyak. Mereka mencoba lari tapi masih dikejar. Melihatnya, He Daolin tak tahan dan menghalau serangan tersebut. Semakin mereka bergerak maju, muncullah lava dan keluarlah prajurit dari dalam lava. Prajurit yang sama dengan yang ada di alam ilusi Si Hao.
Setelah semuanya berhasil dikalahkan, muncullah prajurit raksasa. Prajurit tersebut mengeluarkan pedangnya dan bersiap menebas Si Hao. Untungnya Si Hao berhasil menghindarinya dengan epik. Ketika kembali akan menyerang Si Hao, serangan itu ditahan oleh Qi Daolin. Dengan mudah Qi Daolin dapat mengalahkan prajurit tersebut. Setelah keluar, Qi Daolin bertanya mengenai perolehan Si Hao setelah memahami hukum kuno immortal. Si Hao sepertinya bingung dengan pertanyaan Qi Daolin. Namun jika nantinya Si Hao bertemu dengan Di Chong yang menyatukan tubuh utama dan keduanya tetap tidak boleh meremehkannya. Si Hao ingin tahu tentang asal-usul metode rahasia kelahiran kembali janin ilahinya. Metode rahasia ini diciptakan oleh makhluk abadi. Dia adalah putra dari makhluk tertinggi di zaman ini. Kabarnya garis keturunannya terkait dengan Kunpeng. Asalkan keduanya tidak mati bersama, maka dapat terlahir kembali tanpa henti dan menjadi lebih kuat. Tapi yang diperoleh istana abadi adalah pecahan metode. Tidak akan menjadi lebih kuat setelah perubahan, tapi tetap tidak bisa diremehkan. Qi Daolin masih akan menjelajahi tanah tak bertuan dan mengingatkan Si Hao untuk menjaga diri baik-baik. Sebelum ikut kompetisi ada beberapa hal yang perlu ditangani. Si Hao pergi ke Gunung Api Daratan Iblis untuk menemui kakeknya. Kakeknya senang Si Hao mendatanginya dan bergegas memeluk Si Hao. Terlihat kakek Si Hao telah pulih sepenuhnya, mencapai ranah venerable seperti terlahir kembali. Selama ini tidak terjadi apa-apa, tentu bisa memulihkan diri dengan tenang. Mereka berdua berendam di lautan magma yang panas. Si Hao menceritakan sesuatu kepada kakeknya yang membuatnya kesal dengan klan Celestial. Si Hao meyakinkan kakeknya bahwa dirinya tidak menderita apapun, jadi tidak perlu khawatir. Kakeknya tahu jika hal itu karena Si Hao mempunyai guru yang hebat. Meski terkadang tidak terlalu bisa diandalkan, tapi dia memperlakukan Si Hao dengan baik. Kakeknya juga sudah mendengar Laut Pertemuan 100 Sungai adalah medan perang di mana ribuan ras memperebutkan supremasi. Kakeknya mengembalikan barang yang dulu diberikan oleh Si Hao karena ia berpikir mungkin akan berguna bagi Si Hao nantinya. Si Hao menunjukkan batu takdir surgawi. Ia meminta kakeknya untuk menyerapnya. Namun kakeknya sedikit enggan. Ia mengambil batu tersebut dan berpikir akan sangat bagus jika dapat menyatu dengan benda ini. Ia dapat membuatmu berkembang lebih jauh. Meski tidak bisa menyatu, tapi jika benda ini digiling menjadi bubuk, maka sepadan dengan obat suci. Si Hao menyarankan kakeknya untuk menyimpan benda tersebut untuk berjaga-jaga. Kakeknya memotong batu takdir surgawi menjadi 2 bagian dan masing-masing mendapatkan setengahnya. Kakeknya mendengar setelah memasuki area Laut Pertemuan 100 Sungai akan ada banyak kontestan yang menyalakan api ilahi. Ia secara khusus menanyakan keberadaan api kuno untuk Si Hao. Besok ia berniat membawa Si Hao untuk menaklukkannya. Bagi Si Hao, kakeknya telah banyak berbuat untuknya. Masalah menyalakan api ilahi, ia sudah punya rencana lain. Mendengar hal itu, kakek Si Hao merasa tenang. Hanya saja kompetisi besar akan segera dimulai. Si Hao juga tak bisa tinggal terlalu lama. Baru bertemu sebentar tapi harus berpisah lagi. Kakeknya mengingatkan Si Hao untuk berhati-hati. Meski tidak mendapat peringkat, tapi selama masih hidup itu sudahlah cukup. Si Hao meyakinkan kakeknya dirinya pasti akan kembali hidup-hidup.